semuanya. Selamat pagi. Banyak wajah-wajah baru yang saya baru lihat. Luar biasa. Oke, sebelum firman Allah kita berdoa dulu. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau yang mengadakan segala sesuatunya di tempat ini, Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dan berjumpa di tempat ini, Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang kau kerjakan di antara kami, Tuhan, nyatakanlah di tengah-tengah kami, Tuhan. Buat kami semakin terkagum-kagum dengan apa yang kau kerjakan di antara kami, Tuhan. Tuhan, kau juga lawat dari setiap pribadi di tempat ini, Tuhan. Kasih karuniamu bekerja buat kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Thank you para worshiper, baik pemusik maupun WL dan singer. Pagi hari ini saya tidak tahu apakah setiap minggu praise and worship sudah berjalan seperti ini. Saya melihat perbedaan soalnya. Saya lihat ada perbedaan. But saya cukup surprise sih ngelihat perbedaannya. Oke. Anda tahu ya kalau saya bilang perbedaan bukan orangnya ya. Soundnya bisa memberi, kayaknya di tempat saya menggaung nih. Oke, suruh naikin lagi. Tes 1, 2. Oke. Thank you, Nico. Oke, saudara, saya buka dengan satu ayat, tapi bukan materi saya pada pagi hari ini, tapi saya tadi pagi mendapatkan satu hal yang mungkin saya bisa sharing dulu sebentar. 1 Timotius 4 ayat 14. Enggak ada di slide saya. Saudara bisa buka Alkitab saudara. 1 Timotius 4 ayat ke-14 saya bacakan. Jangan lalai. Oke, saya tunggu. Ya, buka. Silakan buka. Haleluya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Tuhan boleh melawat kita ya dengan kekuatan dari firman-Nya, ya, Dia lepaskan dan itu memberkati kita semua, ya. Dan itu menggoncangkan hati kita semua, ya. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu adalah dari kacamatanya Tuhan. Oke, 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai. Katakan jangan lalai. Oke. Dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dari dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saya percaya kita semua 2 minggu lalu ya, atau berapa? Ketika Pastor Michael di sini kita boleh mengalami hal-hal seperti ini, ya, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Tapi ayat ini berkata jangan lalai, artinya bahwa setiap yang Tuhan lepaskan melalui hamba Tuhan, kita tidak anggap hanya berlaku pada hari itu, tapi itu berlaku sampai seterusnya. Oleh karena itu apa yang dilepaskan kita berkata jangan lalai. Artinya kita nggak melupakan begitu saja. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah apa yang kita boleh dapat melalui nubuatan dari setiap pribadi yang boleh dapat. Saudara pakai itu untuk berjalan dari hari ke hari ke depan. Anda perkatakan, Anda renungkan, dan Anda ucapkan, ya, ketika setiap perkataan-perkataan profetik yang mengena di hatimu, yang membuat kita semua ternyuh, gitu ya. Itu kita ambil, itulah senjata kita untuk berjalan di hari-hari ke depan. Karena ketika kita memperkatakannya, apa yang terjadi? Melalui ucapan kita, jiwa kita dibuat lebih firm oleh perkataan firman Allah. Melalui apa yang kita perkatakan, kita sedang merubah atmosfer di mana kita boleh berada. Oleh karena itu ketika terus kita merenungkan dan kita memperkata, makin direnungkan, makin dalam Anda dapatkan, makin powerful suara Anda keluar yang mengubah situasimu. Artinya ketika saudara berjalan setelah mendapatkan pesan Tuhan, setelah Tuhan melihat siapa kita dan kita setuju dengan apa yang Tuhan lihat dan kita terus berjalan di situ, tantangan boleh ada, tapi senjata Tuhan sudah berikan lebih dahulu kepada kita untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu ketika kita pakai itu, kita memperkatakannya, kita yang menguasai sesungguhnya.
hari-hari ke depan. Oleh karena itu saudara, jangan lalai memakai itu semua. Renungkan itu semua, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Maka kita akan melihat sebagaimana Tuhan melihat siapa kita, demikianlah kita adanya. Dan itulah yang menjadikan berkat buat kita semua. Amin saudara. Kalau tadi ada renungan yang boleh dibagikan dari Ibrani pasal yang keempat. Hari ini itu artinya besok pun jadi hari ini gitu. Lusa pun jadi hari ini. Seterusnya jadi hari ini. Artinya that is the moment buat kita semua untuk kita selalu mendengarkan Tuhan. Dan jangan keraskan hati kita. Anda tahu kenapa manusia keras hati? Kalau Anda baca di Ibrani 4, oleh karena ketidakpercayaan. Jadi kalau saudara bilang jangan keras hati, artinya ada ketidakpercayaan dalam hatimu. Kalau Tuhan yang ngomong dan Anda masih keras hati, artinya Anda nggak percaya Tuhan. Halo, Bu Windy, thanks. Saya menjadi singer yang sehari ini saya bisa lihat, luar biasa. Ya saudara, ada kekerasan hati berarti ada ketidakpercayaan. Nah, saya berharap saudara sekarang dari apa yang sudah Pastor Michael berikan, Anda melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat. Dan percayalah, kalau Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan gagah perkasa, ya udah lihat di situ gitu. Walaupun sekarang kondisinya nggak seperti itu, tetap aja aku lihat diriku begitu gitu loh. Nah, ketika kita setuju dengan apa yang Tuhan lihat dan kita mengakui Tuhan tuh dimuliakan gitu loh. Tuhan itu diberkati oleh kita gitu. Artinya Tuhan bilang engkau hambaku yang baik. Artinya kita tuh nggak sombong di mata Tuhan gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, Tuhan bilang sombong amat kau. Aku bilang engkau anak, kau bilang aku bukan anak, kan gitu. Sombong banget kau gitu. Saudara, ini penyakit kita sebenarnya. Ya, oleh karena dosa masih, saya nggak berkata dosa masih ada ya, tapi dosa itu masih aja kalau di istilah di asuransi kita suka dicumi-cumi katanya ya, diganggu gitu. Kita diganggu dengan pemikiran-pemikiran yang layak apa tidak layak, padahal sebenarnya kita semua sudah layak di hadapan Allah oleh karena darah Yesus. Cuma karena sering diganggu kita sedikit goyah. Kenapa? Kita melihat fakta bahwa kita belum seperti apa yang Tuhan lihat. Oke, saya nggak berlama di sana. Tapi ayat ini berkata kita harus pakai apa yang Tuhan sudah berikan sebagai senjata kita ke depan. Amin. Tuhan berkati. Oke, kita masuk dalam materi yang saya siapkan. Saya ambil tema 2T, Tuti. Ada Tuti yang namanya sini? Di sini ada namanya Tuti? Ya, oke. Tuti. Oke. Nah, saudara, kita masuk dalam satu season atau satu tema tahunan yang diterjemahkan, dimengerti sebagai suatu pencerahan, dicelikan, mata yang dicelikan, betul ya? Dicerahkan, diterangi, enlighten. Oke. Nah, saya sangat terberkati ketika saya menyusun apa yang ingin saya sampaikan itu adalah dari ketika saya melihat arti kata enlighten itu dari WordNet. Nah, WordNet itu menulis seperti ini saudara ya. Ada dalam slide saudara. Yang pertama adalah kita tuh well educated dibilang. Orang yang enlighten tuh well educated. Berpendidikan tinggi. Ya. Memiliki informasi dan pemahaman yang luas. Wow. Artinya kalau Tuhan berkata tema tahun ini adalah enlighten, artinya Tuhan melihat bahwa kita semua punya wawasan yang luas. Kita adalah orang-orang yang well educated. Yang kedua memiliki pengetahuan dan wawasan spiritual. Yang ketiga memiliki atau terbebas dari hoax, terbebas dari ilusi. Kita semua tidak lagi melihat apa menjadi fakta, tapi apa yang Tuhan lihat itu yang kita lihat. Kita terbebas dari ilusi.
Yang keempat, mirip dengan yang pertama, adalah bahwa kita adalah orang yang well educated. Dari pengertian ini, saya kok jadi mendapat sesuatu secara rohani. Walaupun ini pengertian ini bisa secara umum ya, general, bahwa itu bicara tentang wawasan kita makin luas, pendidikan kita makin bertambah baik segala macam. Tapi secara spiritual juga berlaku hal yang sama. Bahwa secara spiritual saya menangkap bahwa di tema tahun ini kita akan memiliki wawasan rohani yang lebih baik. Sekali lagi, di tahun ini Tuhan membuat kita semua memiliki wawasan yang lebih baik, wawasan rohani yang lebih baik, pengertian pewahyuan rohani yang lebih baik. Oleh karena mata kita dicelikan, pengertian itu turun, membuat kita menjadi lebih dalam lagi dari sebelumnya, dari kebenaran demi kebenaran yang kita terima. Saudara, saya minta kita semua mengambil sepenuhnya ini semua. Karena apa? Karena yang saya tahu ya, bahwa di masa tahun ini Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih baik buat saudara dan kita semua di tempat ini, termasuk saya sih. Itu kata yang saya dapat, bahwa aku mau melakukan yang lebih baik. Siapapun saudara di tempat ini, dia tidak melihat pada perbuatanmu. Yang dia lihat adalah hati yang percaya bahwa aku melakukan yang lebih baik lagi buat saudara dan saya. Yang kedua, kata yang muncul adalah sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan sampaikan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena yang lebih baik sedang berjalan. Halo? Sekali lagi, dia tidak lihat perbuatanmu, walaupun bukan berarti dia menyetujui perbuatan buruk kita, tapi yang dia lihat adalah hati yang percaya di rumahnya ini untuk dia kerjakan yang lebih baik. Yang lebih baik yang dia akan kerjakan adalah sebagaimana dia akan kerjakan menurut caranya dia. Ya. Yang lebih baik yang akan dikerjakan adalah menurut caranya dia, bukan caranya kita. Artinya, walaupun kita dapat kabar baik yang sungguh baik buat kita dan menyenangkan, tapi kita tahu prosesnya belum tentu sebagaimana kita bayangkan. Prosesnya bisa terjadi, hadir di antara kita orang yang mungkin kita nggak kira-kira, tapi menyebalkan kita gitu ya. Dan itulah suatu proses di mana kita harus bisa merangkul, kita harus buah yang tadi, buah-buahnya kita harus muncul. Karena Tuhan mau yang terbaik di dalam kita itu yang muncul. Oke? Nah, kemudian saya melihat dari arti dari WordNet itu. Yang kedua adalah memiliki pengalaman rohani yang relevan dengan kondisi zaman ini. Wawasan yang kita boleh terima dari Tuhan, pencerahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah relevan dengan keadaan kita masing-masing hari ini. Bahkan keadaan korporat hari ini di gereja ini. Oleh karena itu saudara, selama kita terus selaras dengan dia, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau terus menyelaraskan diri kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya sekali bahwa apa yang dia berikan pasti terjadi. Yang ketiga, dapat membedakan yang ilahi dan yang benar. Ini discernment antara God and good. Kalau baik buruk mungkin kita gampang, karena ada kebenaran kita punya. Tapi antara God and good, kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Artinya perjalanan kita hari ini memang nggak bisa tidak harus bergantung atau harus bersama dengan Roh Kudus. Ke gereja baik gak? Baik tuh ya. Ibadah baik gak? Baik. Tapi apakah itu sesuatu yang ilahi? Belum tentu. Karena ada orang duduk di gereja hanya karena tuntutan agama, dia duduk di gereja.
Yang penting selesai, gue udah hari ini udah selesai urusan rohani kan gitu ya. Nampak luar baik, tapi di mata Tuhan belum tentu baik. Oleh karena itu saudara, kita harus bisa melihat yang Tuhan mau untuk kita boleh kerjakan hari demi hari, bahkan minggu demi minggu. Untuk yang sedang Tuhan kerjakan, yang baik yang Tuhan sudah kerjakan, itu menjadi bagian kita di mulai tahun inilah, saya percaya. Karena tahun berikutnya juga akan terus Tuhan kerjakan. Saudara, ketika nubuatan dilepaskan kepada kita semua dan itu menjadi senjata buat kita, satu hal yang saya tahu, ini kan semua rata-rata sudah dapat ya. Satu hal yang saya tahu, ketika saudara terima itu, musuh tidak tinggal diam. Ketika kita dapat itu, musuh langsung bergerak. Ada ayatnya saudara. Ketika Daud diurapi menjadi raja, orang Filistin bergerak menyerbu Daud. Jadi seluruh di tempat ini ketika Anda mendapatkan pesan dari Tuhan, musuh langsung bergerak. Apa artinya saudara? Artinya senjata yang Tuhan berikan kepadamu sekarang, walaupun musuh menyerang, pakai itu untuk menghadapi mereka. Karena di mata Tuhan, engkau pasti bisa mengalahkannya. Saudara pasti bisa mengalahkannya. Tuh, kita mendapatkan pengurapan, kita mendapatkan senjata, tapi kemenangan sudah ada di pihak kita. Amin. Oke, nah, enlighten itu yang saya dapat itu memberkati saya sendiri gitu loh saudara. Bahwa ternyata apa yang Tuhan kerjakan dari semua pengertian itu, ada satu kata-kata yang tadi muncul, bahwa yang terbaik atau yang lebih baik aku sedang kerjakan. Nah, bentuknya apa saya sendiri belum terlalu memahami semua, tapi sedikit-sedikit paling nggak Tuhan akan bukakan semuanya itu. Contohnya yang hari ini saya melihat gitu sesuatu melalui praise and worship saudara. Nanti saya mau bicara sama Pastor Daniel. Ya, kayaknya harus ini nih gitu loh penerusannya. Oke. Nah, di dalam enlighten ini kita nggak bisa lepas yang namanya transformasi kehidupan. Oke? Itu selalu terhubung dengan itu. Nah, saya ambil 2T atau dua transformasi yang kita pahami itu terjadi dalam kehidupan kita. Transformasi yang pertama adalah, sebelumnya mungkin pengertian transformasi ya. Transformasi adalah perubahan bentuk. Transformasi adalah perubahan bentuk. Anda tahu kepompong menjadi butterfly. Oke? Artinya ada perubahan bentuk. Perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang, bahkan perubahan gaya hidup yang menjadi lebih baik. Jadi saudara pastikan kita semua di tempat ini ketika kita mendengar berita atau kabar baik tentang transformasi kehidupan, bahwa kita dibuat menjadi lebih baik. Walaupun prosesnya tidak baik, tapi hasilnya pasti lebih baik. Walaupun prosesnya tidak baik buat daging kita, tapi kita tahu hasilnya kita menjadi lebih baik. Artinya daging kita sedang dikikis terus sama Tuhan. Biar apa? Roh yang bekerja dalam hidup kita. Oke? Nah, transformasi adalah memposisikan kita sesuai dengan kodrat ilahi kita. Ya, kalau Pak Boy berkata jati diri Tuhan melihat sebagai Gideon, ya sudah, lihat itu. Itulah kodrat ilahi, kita diposisikan. Oleh karena itu saya tadi katakan, setiap nubuatan yang Tuhan sudah lepaskan, that is you. Lihatlah di situ, itulah kodrat ilahi. Kita masuk dalam polanya ilahi. Kita ini kalau tidak ada kebenaran, ya, itu kayak mobil tuh spuringnya nggak ada, bisa ke kiri atau banyak ke kanan, makanya kita spuring lagi bisa, tetap dalam polanya Tuhan gitu loh.
Nah, yang membuat kita suka ke kiri atau ke kanan gitu kalau nggak dispuring adalah karena lingkungan kita. Karena berita-berita yang ada di dunia membuat kita jadi miring sedikit gitu lah. Miring 1 derajat hasilnya wow. Ya, apalagi miringnya 5 derajat kan gitu ya. Oleh karena itu saudara, kita butuh gitu loh. Kita butuh orang-orang sekitar kita butuh pemimpin kita butuh orang-orang yang bisa membuat kita bisa kembali lagi. Oleh karena itu gereja menyiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa mempunyai komunitas bergerak. Komunitas yang hidup. Nggak ada orang yang hidup sendirian. Adam aja nggak sendirian. Adam aja perlu teman gitu ya. Cuma temannya juga harus dipilih. Ada Hawa, teman yang benarnya, tapi ada juga binatang yang lain. Tapi kan itu bukan teman yang benarnya kan gitu ya. Teman yang benarnya adalah ya si Hawa itu kan. Walaupun ada gajah, ada singa, dia berteman semua gitu ya. Tapi bukan itu tandingannya. Tandingannya adalah Hawa. Kita punya komunitas, kita punya teman yang bisa mendukung. Oke? Nah, itu transformasi. Nah, bicara transformasi ada 2 hal yang harus kita pahami, transformasi hati dan transformasi pikiran. Nah, saya nggak banyak membahas tentang transformasi hati karena saya tahu saudara-saudara di tempat ini ada evangelis Andri, Nancy dan juga Boy yang sudah berbicara ya, bagaimana transformasi hati terjadi oleh karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan, betul? Perjumpaan dengan Tuhan membuat Zakheus, betul ya Andre ya? Zakheus mengalami perubahan, betul? Perubahan pertemuan Tuhan dengan perempuan Samaria membuat perempuan Samaria menjadi rasul yang pertama, wanita yang pertama. Betul? Perjumpaan malaikat yang dikirim Tuhan kepada Gideon mengubah Gideon. Itu transformasi hati. Saya masuk itu sebagai transformasi hati di mana mereka mengalami perubahan. Mereka melihat dengan cara pandang yang berbeda. Saudara, banyak Alkitab memberikan contoh banyak tentang transformasi hati. Ya. Paulus mengalami transformasi hati. Ketika dia melakukan tugasnya sebagai orang agama. Di perjalanan ke Damsyik, dia dilawat Tuhan dan matanya buta, betul? Tapi setelah dia kembali tercelikan, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia melihat yang benarnya, betul? Itu transformasi hati. Si bungsu dalam Lukas 15, dia tahu warisannya, dia minta warisannya. Kurang ajar, iya. Karena belum mati bapaknya, kan gitu ya. Dia terima, dia pergi, dia pesta pora, dia hidup sebagaimana dunia hidup. Tapi kemudian ketika pertobatan datang bahwa dia nggak layak untuk seperti ini, ya. Harusnya dia ada di rumah bapak dan dia cukup gitu. Tapi pertobatannya membuat dia pulang ke rumah. Ketika sampai ke tempat bapaknya dan dia menerima apa yang dari bapaknya. Menurut adat Yahudi, kalau ada seorang anak kurang ajar sama bapaknya dan dia pergi dari bapaknya dan terus kembali, ya wajib anak itu dibawa ke tua-tua dan kemudian ditimpuki batu. Itu hukum Yahudi. Nah, makanya ketika si anak bertobat dia pulang, bapaknya dari jauh sudah melihat dan bapaknya berlari untuk apa? Sebenarnya untuk menolong anak itu dari hukum Yahudi, hukum adat istiadat. Bapaknya berlari untuk melindungi itu. Makanya ketika bapaknya sampai, Alkitab berkata dia peluk anak itu, dia ciumi semuanya, dia ciumi berkali-kali, bukan ciumi, ya, diciumi berkali-kali bukan cumi, ya, dipeluk itu. Sebenarnya bapaknya melindungi anak itu dari hukum adat yang ada. Namun di balik itu juga ketika bapaknya melakukan itu semua, bapaknya mencurahkan semua kasihnya. Nah, disitulah anak mengalami transformasi hati. Dia mulai terbuka, dia mengalami perubahan. Wow, ini loh sebenarnya yang namanya kasih bapak. Oh, sebenarnya dari dulu bapak tuh sebenarnya seperti ini loh. Kok dulu nggak pernah terlihat? Karena apa? Ada ketidakpercayaan dalam hati si anak. Atau mungkin bahasa yang anaknya keras hati. Nah, itu transformasi hati. Itu yang kita tahu cerita-cerita dari bagaimana manusia mengalami perubahan oleh karena kasih. Artinya saudara, untuk boleh mengalami transformasi hati, memang ada
unsur Tuhan yang bekerja. Apakah Tuhan mengintervensi kita? Oke. Namun demikian dari kisah si bungsu, ya, transformasi hati juga bisa terjadi ketika kita sedang merenungkan kebaikan Tuhan. Halo. Ketika kita tiap hari punya konsistensi yang benar gitu ya. Setiap hari kita punya waktu untuk berdiam sebentar aja untuk mengenang kembali bahwa hari ini atau kemarin kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau pada masa-masa lalu teringat kembali kebaikan Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan itu, kasih Tuhan mengalir, transformasi sedang berjalan, saudara. Ada hal-hal yang di hati kita yang selama ini mungkin tiba-tiba masuk kembali. Yang hal-hal yang meragukan. Itu Tuhan bereskan. Tuhan bereskan. Jadi transformasi yang pertama, transformasi hati yang pertama yang terjadi adalah ketika kita lahir baru. Itu transformasi pertama. Transformasi hati pertama. Itu kelahiran baru kita. Karena kita diberikan roh yang baru, hati yang baru. Namun demikian kita juga harus bisa menjaga hati yang baru ini dalam perjalanan kita. Oleh karena itu merenungkan kebaikan Tuhan, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, mengenal pribadi itu dari firman dan perenungan itu, membuat hati kita terjaga oleh karena kebenaran itu. Jadi nggak melulu bahwa transformasi hati nunggu intervensi ilahi. Boom, waduh Tuhan datang. Mimpi ketemu malaikat, dibawa malaikat terbang, nggak, baru terjadi perubahan. Enggak melulu, walaupun itu benar, itu bisa terjadi, saudara. Tapi ada satu cara di mana kita bisa mengalami transformasi hati. Bahkan saya pernah bicara di tempat ini, ya, kalau saya mendapatkan satu pesan, satu impresi ataupun satu hal yang saya lihat untuk seseorang, ketika saya bagikan, ya kalau saya berkatakan itu, kadang sampai saya nggak bisa menahan rasa terharunya saya. Why? Karena saya seperti nempel di hatinya dia bagaimana Bapak melihat saudara gitu. Dan ketika saya sampai, saya sendiri jadi terharu gitu loh. Kok sampai kayak begitu? Nah, saya sendiri mengalami yang namanya transformasi hati. Walaupun sebenarnya message-nya buat Boy, tapi saya terharu gitu. Kok Bapak seperti itu gitu loh ngelihatnya. Anda paham ya? Sama halnya kita berdoa. Ketika kita berdoa, doa adalah satu dialog, suatu komunikasi dengan Tuhan. Doa bukan nyetor semua kepada Tuhan apa yang kita mau. Bukan kasih setoran ke Tuhan, bukan. Doa adalah kita berjumpa dengan Tuhan dan mulai ngobrol. Apa yang kita sampaikan kepada Dia. Nah, ketika kita berbicara kepada Dia, maka Dia pun akan berbicara kepada kita. Karena dialog dua arah. Nah, ketika Dia berbicara, pasti Dia melepaskan atau mengimpartasikan apa yang pada dirinya. Betul gak? Nah, ketika kita berbicara, kita menerima. Oke, saya berbicara dengan Pastor Daniel. Kita ngobrol. Sudah pasti, karena hati kita masing-masing terbuka, apa yang menjadi hal yang baik, itu akan masuk ke saya. Dan itu mengubah saya. Demikian juga sebaliknya. Itu komunikasi, betul? Kalau komunikasi kalau tidak terjadi pertukaran seperti itu bukan komunikasi. Suami istri kalau tidak terjadi itu bukan komunikasi suami istri. Ya, yang ada adalah lu gua kan gitu ya. Pikiran gua, pikiran lu. Tapi istri yang baik, suami yang baik bisa mendengarkan dan bisa kemudian mengubah pola pikir kita karena ada kebenaran yang kita lihat. Betul? Nah, dengan Tuhan juga hal yang sama. Kita berbicara, Dia mengimpartasikan hatinya dan kita kemudian mengalami perubahan. Doa itu mengubah hati kita. Kalau kita banyak doa, kita bilang kita banyak doa terus, tapi enggak ada perubahan hidup, saya harus bertanya-tanya lebih dalam lagi. Doa yang seperti apa yang kamu lakukan? Paham? Kalau kita bilang bahwa kita pendoa dan kita terus berdoa dan terjadi perubahan dalam hidupnya, saya tahu doamu efektif. Doa orang benar ketika dia sungguh-sungguh lakukan, besar kuasanya. Kuasa yang mana? Mengubah hidup kita sebelum kita mengubah hidup orang lain.
Artinya kualitas doa kita berubah menjadi lebih baik. Itu namanya doa. Oke, jadi banyak yang Tuhan bisa kerjakan untuk transformasi hati terjadi karena kita sudah dilahirkan baru. Ya, jadi saya mau melengkapi bahwa bukan menunggu ya lawatan Tuhan, walaupun itu benar, tapi kita bisa melakukannya dalam perjalanan kita. Oke, nah, transformasi hati itu ditandai dengan apa? Meninggalkan cara hidup yang lama. Itu yang pertama. Transformasi hati itu ditandai dengan meninggalkan cara hidup yang lama. Perempuan Samaria bisa meninggalkan tuh kendinya airnya, dia tinggalkan. Yang kedua, dia mengejar tujuan hidupnya. Jadi saudara, kalau transformasi kehidupan sedang didengung-dengungkan, artinya adalah ada bagian-bagian hidup kita yang masih kita, mungkin masa lalu kita yang masih kita pegangi. Please, lepaskan. Come on. Apapun itu, kalau Tuhan mencelikan kita dan kita, oh ternyata aku masih pegangin, ya luka lama masih dipegangin. Atau hal-hal yang baik mungkin ya, tapi mengganggu perjalananmu ke depan. Please, lepaskan. Yang kedua adalah mengejar tujuan hidup kita. Artinya kalau kita sudah dicelikan dan kita melihat, wah ada hal yang baru yang harus kejar itu. Kejar tujuan hidup itu. Tujuan ilahi itu harus dikejar. Oleh karena itu yang ketiga, fokus kita bukan kepada fakta, fokus kita adalah kepada hal-hal yang rohani. Kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Orang yang mengalami perubahan transformasi hati ya adalah orang yang mengutamakan ya hal-hal rohani daripada hal-hal yang materi. Dia kejar, dia mengutamakan itu. Jadi saudara, kita bisa melihat pada diri kita bahwa hari-hari ini kita lebih menyukai hal-hal yang rohani, kebenaran, atau hal-hal yang materi semata-mata atau fakta. Kalau itu ada, artinya this is my time untuk mengalami transformasi hati. This is my time. Ini hari ini jangan aku keraskan hatiku, gitu ya. Bahwa transformasi terjadi, bahwa hatiku sedang mengalami perubahan. Dan itu yang kita aminkan. Tuhan lakukan, Tuhan lakukan. Karena apa tadi? Karena Tuhan mau memberikan kita yang lebih baik. Oke? Nah, itu transformasi hati. Waktu saya tinggal 17 menit. Oke. Sekarang yang kedua, T yang kedua adalah transformasi pikiran. Kalau transformasi hati dikerjakan oleh Tuhan, transformasi pikiran itu kerjanya kita. Halo. Enggak melulu mau yang namanya transformasi ya bagiannya Tuhan semua, enggak. Transformasi pikiran itu bagiannya kita. Oleh karena itu ayatnya dalam dalam Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa, tapi apa? Berubahlah. Siapa? Kita yang melakukan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perubahan pikiran kita, transformasi pikiran kita membuat kemampuan discernment kita meningkat. Karena kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, yang Nah, kalau kita terus bisa melakukan perubahan pikiran kita melalui apa? Ya jelas, kita melalui perubahan cara berpikir kita melalui perenungan firman, udah jelas. Karena firman adalah cara berpikirnya Allah juga. Sehingga kita menyelaraskan dengan pikiran Allah. Dan ketika kita bertemu dengan yang benarnya, keputusan kita switch pikiran kita. Disitulah pembaharuan pikiran kita terjadi. Contoh, kita ke gereja memberi atau menerima? Coba, ada yang bisa jawab. Kita kalau ke gereja itu memberi atau menerima? Halo, ada orang di sini? Oke. Kita ke gereja memberi atau menerima? Satu atau dua?
Dua-duanya. Iya betul juga sih. Tapi mana dulu? Menerima atau memberi? Menerima dulu baru memberi, atau memberi dulu baru menerima? Saudara, sejak kita boleh lahir baru, kita diangkat Tuhan, diadopt menjadi seorang anak. Anak Allah punya karakteristik atau sifatnya, ciri khasnya yang tidak pernah berubah adalah dia seorang pemberi. Itu adalah naturalnya kita. Itu kodrat ilahinya kita. Bahwa kita ini pemberi. Sama seperti Allah suka memberi. Ada yang bilang Tuhan itu senang sekali ya untuk oke. Kalau ketemu orang dia senang sekali bayarin makan katanya. Buktinya katanya 5 roti 2 ikan. Dia bayarin makan semua tuh 5.000 orang. 4 roti 7.000 orang ya kalau ya. Tuhan tuh senang tuh bayarin makan orang gitu. Karena karakteristik Tuhan adalah dia pemberi, bukan penerima. Demikian juga kita dilahirkan baru, kita itu pemberi. Oke, siang ini coba lihat dirimu, engkau tuh pemberi gitu. Lihat kepada dirimu, engkau itu pemberi. Kalau perlu nanti pulang lihat kaca gitu, cermin. Engkau itu pemberi. Makanya jangan pelit, medit dan sebagainya. Engkau itu pemberi gitu loh. Ngomong pada dirimu, engkau pemberi karena Tuhan bilang engkau pemberi. Kalau kita pemberi berarti kalau kita ke gereja adalah kita siap untuk memberi. Ya enggak? Kalau anjing udah siap menggonggong, betul enggak? Kucing siap memeong kan gitu. Burung siap berkicau. Kalau kita anak-anak ke gereja siap untuk kok lemes. Kita siap untuk nah, memberi apa saudara? Jangan langsung konotasi beri duit. Nah. Walaupun itu bagiannya. Kita masuk kepada kodrat ilahi kita dulu. Kita itu pemberi. Artinya kita siap untuk memberikan senyum, datang kepada welcomers itu kan. Kita berikan senyum. Jangan dia dulu berikan senyum, kita duluan. Artinya adu cepet. Siapa duluan? Pemberinya kita atau dia kan gitu kan. Adu cepet. Itu menjadi culture saudara kalau itu menjadi culture. Adu cepet siapa dulu kasih senyum, siapa dulu kasih salam. Kalau kita ke gereja artinya kita memberikan waktu kita. Bukan semuanya untuk kerja. Kita berikan waktu kita untuk intim bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kita memberi. Kalau di gereja ketemu orang, ya kelihatannya dia memang membutuhkan sesuatu, kita duluan yang memberi. Jangan nunggu full timer mana ya? Pastor mana pastornya ada tuh orang. Enggak, kita dulu yang memberi. Kalau kita memposisikan kita benar kita memberi, maka firman berkata, berilah maka kepadamu akan. Artinya kalau kita memberi, pasti kita menerima. Itu pola pikir saudara. Itu pola pikir yang kebenarannya seperti itu gitu. Kalau kita switch, artinya kita nggak ada dalam pola kerajaan. Kita nggak seperti apa Tuhan mau. Makanya kadang-kadang orang ke gereja karena dia minta untuk dapat jawaban masalahnya segala macam dia butuhkan, dia biasa kok nggak ada apa-apa ya. Karena dia berharap untuk memberi, walaupun bisa terjadi, tapi kebanyakan kita nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia melepaskan masalahnya, udah gue mau muji Tuhan dulu deh. Dia berikan hatinya, dia berikan suaranya pada Tuhan. Tiba-tiba dijawab Tuhan. Dia mungkin dia nggak sadar gitu, tapi kemudian, waduh, gue kedatang ke gereja, Tuhan jawab lu masalah gue. Walaupun awalnya kelihatannya susah deh, tapi memang dia jawab. Karena ada satu tindakan yang dia lakukan yang dia tidak sadari bahwa dia melakukan dirinya sebagai pemberi, memposisikan dirinya sebagai pemberi, sehingga akhirnya Tuhan menjawab. Halo, saudara, kalau hal yang sederhana ini, saudara, saya bilang sederhana. Tapi banyak orang lupa. Duduk di gereja, kira-kira gue bisa dapat apa hari ini? Duduk di gereja, malas untuk memberi, gue diem aja. Ya introvert, oke lah introvert.
Tapi jangan kebangetan gitu. Orang lewat diem gitu, semua diem gitu. Jangan gitu dong, ya kan? Nature-mu walaupun engkau introvert, nature kita adalah memberi, sedikitnya kasih senyum, kan begitu tuh. Ada orang dari jauh datang ngasih, dia mah diem aja gitu ya. Nah. Engkau pemberi, kasih senyum sedikit walaupun senyaman engkau bisa memberi. Lama-lama engkau makin banyak memberi. Jangan-jangan introvertmu sebenarnya bukan engkau introvert, itu karena produk lingkungan. Bisa tak? Nah, ketika kita memang memposisikan dengan benar, bayangkan saudara. Ini saya bayangkan, ini ada dalam pikiran pengharapan saya. Kalau semua dalam posisi yang benar datang ke gereja, duduk memberi suaranya, memberi hatinya, memberi body language-nya, dia berikan semua untuk Tuhan, ya terus ya termasuk nanti menyembah juga dia sukacita memberi, semuanya seperti itu. Anda bayangkan betapa yang diberikan Tuhan itu seberapa besarnya. Untuk secara korporat, saya bicara korporat, seberapa besarnya Anda bisa bayangkan. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana Tuhan membuat kita menjadi lebih baik dari transformasi yang Tuhan kerjakan gitu. Ya. Oke. Nah, transformasi pikiran melalui Roma 12 ayat 2 itu dikerjakan oleh kita sendiri. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Oke, tapi itulah bagian kita. Nah, apa tanda-tandanya, Saudara? Kalau kita boleh memiliki pemikiran yang berubah. Yang pertama, Saudara, kita hidup dalam pengharapan. Orang yang berubah pikirannya, mengalami transformasi pikirannya, selalu punya pengharapan. Dia boleh menghadapi situasi yang rumit, dia boleh menghadapi situasi yang tertekan, tapi ketika dia melihatnya, dia bilang, aku punya pengharapan. Di tengah-tengah seperti gini, aku punya pengharapan. Ada Tuhan di sana yang berjalan duluan, ada Dia di sana yang Dia tidak akan meninggalkan aku. Selalu ada pengharapan. Enggak gampang itu untuk kemudian melihat situasi kita kemudian menjadi letih lesu oleh karena pikirannya sendiri. Kita kan kebanyakan karena kita terlalu memikirkan terlalu jauh yang tidak sesuai dengan kebenaran, membuat kita menekan jiwa kita sendiri, betul gak? Yang bikin kita uring-uringan sebenarnya kan pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, orang yang mengalami perubahan cara berpikir adalah orang yang selalu apapun, dalam situasi apapun, muncul pengharapan dia. Coba ngetes hari ini, pikiranmu seperti itu gak? Jujur, saya kadang-kadang masih belok, tapi cepat-cepat dibalikin lagi. Karena apa? Tuhan di sana kok. Anda jangan pikir setiap orang yang berkhotbah itu kadang-kadang butuh bergantung sama Tuhan. Kebiasaan saya adalah, Tuhan, sebelum aku naik ke mimbar ini dimanapun, Engkau sudah di situ ya. Engkau sudah di situ ya. Pokoknya saya cuma cuap-cuap apa yang Kau kasih gitu. Walaupun saya nyusun. Sometimes saya dikasih penglihatan, sometimes saya harus lakukan dengan iman. Kalau saya dapat penglihatan, lebih senang lagi saya tahu gitu loh. Artinya gitu, bahwa walaupun itu kondisinya nggak enak gitu, tapi saya harus berpikir kalau Tuhan sudah di situ, ya sudah. Kita menenangkan jiwa kita. Kita istilahnya dalam bahasa kita bisa rest. Oke, itu yang pertama. Kita hidup dalam pengharapan. Yang kedua, tidak ada hal yang tidak masuk akal. Semuanya terlihat masuk akal. Impossible is reasonable. Jadi kalau ada hal-hal yang, aduh ini nggak mungkin. Buat orang yang mengalami perubahan cara berpikir, dia bilang ini mungkin. Hal yang paling gampang adalah ketika orang sakit dan dokter bilang sudah tidak ada jalan keluar, maka kita berkata pasti ada jalan keluar. Betul? Itu yang paling umum. Artinya kita tahu ada mujizat terjadi. Jadi orang-orang yang mengalami perubahan cara berpikir adalah orang-orang percaya akan mujizat.
Ketika semua tangan sudah terangkat, dia tahu masih ada jalan keluar. Oleh karena itu, perubahan cara berpikir, ketika kita menyelaraskan terus diri kita dengan kebenaran itu, maka kita bisa melihat kesempatan demi kesempatan di dalam situasi-situasi yang nggak enak pun kita bisa melihat kesempatan itu terjadi. Sekali lagi saudara, ini kita harus bangun bersama dengan Roh Kudus. Ya, lanjut. Saya minta waktu lebih dikit ya. Waktu saya tinggal. Oke, yang ketiga, kita hidup dalam damai. Hidup dalam shalomnya Tuhan, tidak mudah khawatir, tidak mudah bersangka buruk. Ada kedamaian dalam hati kita. Nggak gampang khawatir. Kalau kita salah berpikir aja, khawatir muncul. Kita harus kembali kepada kebenaran. Contoh, saya suka terganggu pada masa-masa lalu. Kalau istri saya, dulu kita kerja, istri saya kerja. Karena istri saya itu orang ditaruh di satu departemen di salah satu bank. Adalah pekerjaannya membangun. Dulu masih membangun bagaimana jaringan ATM semua. Karena baru mulai masuk ATM kan. Jaringan ATM semuanya. Sehingga pulangnya harus malam sekali, bahkan kadang-kadang pagi. Anda tahu ya, tidur sendirian kan nggak enak ya. Oke, nah jadi kalau saya udah lihat jam 11 malam belum pulang, pikiran suka berpikir yang enggak. Anda ngerti ya? Kekhawatiran muncul. Duh, udah malam gini, pulang naik apa dia? Ntar dibawa kabur sama orang. Kan gitu ya. Wah, macam-macam gitu. Membuat akhirnya kita harus apa ya? Dulu zamannya masih SMS, BlackBerry masih udah di ping nggak jawab. Aduh, tambah khawatir, ping nggak jawab, tambah khawatir kan gitu. Why? Karena memang perubahan cara berpikir kita belum berjalan dengan lebih baik. Nah, itu salah contoh bagaimana kita menjadi khawatir karena pikiran kita. Tapi ketika kita punya kebenaran firman Allah, bahwa kita tahu kita ada perjanjian darah dengan Tuhan, bahwa dia adalah gunung batu, dia terikat perjanjian darah dengan kita, artinya dia akan memelihara kita, dia akan memberkati kita, dia akan melindungi kita dimanapun kita berada. Allah kalau sudah berjanji pasti ditepati. Walaupun kitanya nggak tepat, kita nggak setia, dia tetap melakukannya. Artinya kita harus berpikir dalam pola seperti itu. Dimanapun istri kita berada, dimanapun suami kita berada, dimanapun anak kita berada, dimanapun kawan kita berada, dia terjadi keluar dari jadwal yang kita sepakati, kita percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Wah, karena kita berpegang pada perjanjian darah. Betul? Nah, itu. Ya, oleh karena itu, kita punya ketenangan jadinya, ada damai saja. Itu pola pikir yang mengalami perubahan. Yang keempat, kita hidup bergantung pada Tuhan. Selalu. Nggak ada kita kalau perubahan cara berpikir terjadi, muncul, gua bisa. Oh, I can do. Ya, ada ayatnya, I can do all things through Christ. Tapi jangan lupa, through Christ-nya. Bisa. Semuanya oleh karena kita. Apalagi kalau kita punya pengalaman, dan kita dari pengalaman itu kita tahu keberhasilan demi keberhasilan, dan kita aku bisa. Daud apa hebatnya? Setiap perang selalu menang. Apa hebatnya? Hebat. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan untuk berperang. Dia tanya Tuhan. Dia tanya orang-orang sekitarnya yang menjadi advisernya. Karena orang-orang sekitarnya adalah orang-orang profetik. Saudara, hidup bergantung sama Tuhan itu suatu culture buat kita. Bukan satu tuntutan, itu culture. Semakin hati kita mengalami transformasi yang semakin lembut hati kita, semakin kita bergantung sama Tuhan. Semakin keras hati seseorang, semakin dia mengandalkan dirinya untuk berhasil. Halo. Sekali lagi ya. Semakin keras hati kita, semakin kita mengandalkan diri kita ataupun orang lain untuk apa yang kita mau terjadi. Tapi semakin lembut hati kita, semakin kita
Fokusnya kepada Tuhan dan bergantung pada Dia. Bagus tak? Transformasi membuat kita menjadi lebih baik, benar? Menjadi kita lebih lembut. Take it, saudara. Ambil itu, saudara. That's your grace dalam tahun ini. Oke? Kita tidak bergantung pada Tuhan. Yang kelima, kita cepat mengampuni orang lain. Nah, transformasi pikiran adalah bagaimana kita cepat mengampuni orang lain. Kita disakiti, tapi toh kita bilang kita bisa melepaskan pengampunan. Kita nggak simpan, kita nggak bawa-bawa bertahun-tahun. Karena kita tahu perubahan cara berpikir kita. Inilah ya, kalau kita benar-benar bisa mengampuni, itu membuat kita move on. Ya, bahasanya move on kan gitu ya. Terus berjalan ke depan. Artinya saudara, berarti hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan terus move on. Kita tinggalkan yang lama, kita maju ke depan, mengubah tujuan hidup kita. Amin. Terakhir, kalau kita cara tanda-tanda bagaimana kita mengalami perubahan cara berpikir. Yang terakhir, kita percaya diri dan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya bahwa kita percaya kasih karunia. Ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Ini semua terjadi bukan karena aku hebat, aku bisa, tapi semua karena kasih karunia. Orang bisa melakukan suatu hal yang hebat, pada ada hasilnya luar biasa. Orang akan berkata, aku mengucap syukur. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Orang yang berubah cara pikir itu tidak melihat bahwa itu dirinya, tapi itu adalah karena kasih karunia Tuhan. So, kalau ini boleh terjadi, transformasi hati terjadi, transformasi pikiran terjadi, saya percaya nggak ada orang sombong. Karena dia tahu semuanya ini terjadi karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saya tutup dengan satu ayat. Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan itu sebel banget kalau saya baca Amsal. Tuhan itu sebel banget dengan orang yang sombong. Tapi dia sangat-sangat mengasihi orang yang rendah hati. Dan kepada orang yang rendah hati, dia berikan kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Dia favorable di mata Tuhan. Dimanapun favor itu tersedia buat dia. Dipermudah dalam segala hal. Karena kerendahan hati. Makanya orang yang rendah hati dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi yang orang yang sombong dibiarkan dia terjatuh. Saudara, kita sama-sama melihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita secara korporat. Dan kalau itu kita lihat, keputusan ada di tangan kita. Satu komitmen buat diri kita, Tuhan, aku mau masuk yang lebih baik itu. Apapun konsekuensinya, aku mau masuk, Tuhan. Karena kita tahu yang Tuhan berikan itu terbaik buat kita, terbaik buat keluarga, terbaik buat pasangan, terbaik untuk pekerjaan kita, baik untuk bisnis kita, baik untuk segala hal. Lakukan dengan sungguh-sungguh, karena Dia sedang mengerjakan yang lebih baik di antara kita. Amin, saudara.